Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pendudukan Jepang. Nah, yang pertama ada materi ini. Nah, materi pertama adalah kedudukan Jepang di Indonesia. Di daerah Jawa, Jepang pertama kali mendarat di Banten, kemudian Indramayu, Kragan, di Rembang, dan Tuban, dan Surabaya. Pada Maret 1942, Jepang menyerang Batavia dan Bandung. Dan sejak 9 Maret 1942, Indonesia menjadi daerah kekuasaan Jepang. Pendudukan Jepang dari 1942 hingga 1945 menjadi salah satu masa terkelam bangsa Indonesia. Kehidupan rakyat kala itu sangat memprihatinkan. Tenaga dan sumber daya Indonesia diperas untuk kepentingan perang Jepang. Namun, berkat penjajahan Jepang pula, Indonesia punya angkatan perang yang terlatih dan merdeka pada 17 Agustus 1945. Yang kedua ada materi ini. Materi yang kedua adalah respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Selama pendudukan Jepang di Indonesia tahun 1942 sampai 1945, Jepang secara tidak langsung telah membawa dampak perubahan terhadap Indonesia. Kebijakan Jepang yang berusaha menghapus beberapa segala bentuk pengaruh Barat di Indonesia. Ketika pertama datang ke Indonesia, Jepang disambut gembira oleh rakyat tanah air. Jepang mengenalkan dirinya sebagai saudara tua dan pembebas Asia dari kapitalisme dan imperialisme bangsa Eropa. Bendera merah putih dan logo Indonesia Raya yang tadinya dilarang oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda diizinkan oleh Jepang. Awalnya rakyat Indonesia mendukung dan menerima kedatangan Jepang ke Indonesia karena semboyan Jepang yaitu Jepang pemimpin, pelindung, dan cahaya Asia. Tapi kemudian nampaklah keinginan sebenarnya Jepang datang ke Indonesia, yaitu untuk mendapatkan bahan baku untuk menyokong Jepang yang saat itu sedang berperang dan memperbudak bangsa Indonesia serta menguasai perdagangan di Asia Pasifik. Rakyat Indonesia akhirnya berontak, berusaha melawan pendudukan Jepang dari yang secara sembunyi-sembunyi gerakan bawah tanah sampai yang terang-terangan seperti pemberontakan prajurit-prajurit Petak. Nah, materi yang ketiga dan sebagai penutup adalah ini. Nah, materi yang ketiga dan juga materi yang terakhir adalah proses menuju Indonesia merdeka. Pada Maret 1945, Jepang mengumumkan berdirinya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut BPUPKI dan menunjuk Rajiman Vidyodiningrat sebagai ketuanya. Pada tanggal 6 Agustus 1945, sebuah bom atom meledak di kota Hiroshima, Jepang, yang pada saat itu sedang menjajah negara Kesatuan Republik Indonesia, dan terbentuklah BPUPKI atau disebut Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepang Dokuritsu Junbi Tosakai, yang didirikan oleh pemerintahan Jepang pada tanggal 29 April 1945 yang beranggotakan 63 orang. Kemudian berganti pada tanggal 7 Agustus 1945 menjadi PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Inkai. Dan pada tanggal 9 Agustus, bom atom kembali dijatuhkan di kota Nagasaki yang membuat negara Jepang menyerah kepada Amerika Serikat. Momen ini dimanfaatkan Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar lewat radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu, yang membuat para pejuang Indonesia semakin mempersiapkan kemerdekaannya. Saat kembali Soekarno dari Dalat, Sultan Syahrir menuliskan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang benar-benar menyerah pada sekutu. Pada dini hari 16 Agustus 1945, para pemuda membawa Soekarno beserta istri dan anaknya dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok dengan tujuan agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di Jakarta, Bkana dan Mr. Ahmad Subarjo menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maka diutuslah Yusuf Kunto menjemput Soekarno dan
keluarga dan juga Hatta. Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Dia dibawa ke rumah Simura dan dibawa kembali ke rumah Laksamana Maeda untuk membuat konsep kemerdekaan. Teks proklamasi pun disusun pada dini hari yang diketik oleh Sayyid Malik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pengangsaan Timur nomor 56, dan dibacalah teks proklamasi itu pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan dikibarnya bendera merah putih yang dijahit oleh istri Soekarno, yaitu Fatmawati, disambut gembira oleh seluruh rakyat Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.